Pada masa-masa ini pula, Aruts dan Khairuddin berhasil membantu puluhan ribu bangsa Moor dalam upaya melarikan diri dari ancaman pembantaian di tanah kelahiran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang lagi di channel Wandi Jafari. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang seorang tokoh sejarah yang muncul di beberapa film dan series yang bertemakan bajak laut. Tokoh ini dikenal dengan nama Kapten Barbarossa. Kapten Barbarossa dalam dunia nyata dikenal dengan nama Khairuddin Barbarossa. Tokoh ini menjadi inspirasi salah satu karakter dalam serial One Piece, yaitu Khairuddin, karakter raksasa di Pulau Elbaf, pulau yang dihuni oleh manusia raksasa. Karakter raksasa Khairuddin merupakan salah satu anggota Mugiwara Grand Fleet atau armada besarnya Luffy. Karakter ini muncul sebagai salah satu gladiator dalam pertandingan Korida Colosseum untuk memperebutkan buah iblis Mera-Mera no Mi, yang mana dalam serial One Piece, si pemakan buah iblis akan mendapatkan kekuatan super, seperti Luffy, si karakter utama yang menjadi manusia karet setelah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Korida Colosseum dalam serial One Piece yang menjadi ajang untuk memperebutkan buah iblis Mera-Mera no Mi mengambil latar tempat yang bernama Dressrosa. Sekilas terdengar seperti kata Barbarossa. Dressrosa sendiri adalah sebuah pulau sekaligus kerajaan dalam serial One Piece yang karakteristik fisik tempatnya terinspirasi dari gambaran peradaban di Andalusia atau Spanyol ketika masih menjadi tempat tinggal umat Islam. Selain di serial One Piece, tokoh Khairuddin Barbarossa juga muncul di kartun SpongeBob SquarePants. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Lukisan seorang bajak laut berjanggut merah tersebut dianggap sebagai tokoh Kapten Barbarossa. Selain itu, tokoh Khairuddin Barbarossa juga memiliki kemiripan dengan tokoh di sequel film Pirates of the Caribbean yang bernama Hector Barbarossa, yang diperankan oleh aktor Hollywood Jeffrey Rush. Beberapa karakter tersebut memiliki kemiripan dengan tokoh sejarah Khairuddin Barbarossa. Namun, siapa sih sebenarnya Khairuddin Barbarossa di dunia nyata? Apakah ia juga seorang bajak laut seperti yang digambarkan dalam film? Mari kita diskusikan. Hizir Hayrettin Pasha, atau singkatnya Hizirash, atau dikenal dengan nama Khairuddin Barbarossa, lahir sekitar tahun 1470-an di Pulau Lesbos, salah satu pulau yang berada di dekat Turki yang saat ini masuk dalam wilayah Yunani. Khairuddin Barbarossa hidup tak lama setelah penaklukan kota Konstantinopel oleh pasukan Muhammad Al-Fatih yang tadinya merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Penaklukan kota Konstantinopel oleh pasukan Muhammad Al-Fatih menjadi ancaman bagi bangsa Eropa, salah satunya karena putusnya akses perdagangan ke sana, di mana kota Konstantinopel sudah menjadi jembatan penghubung antara Asia dan Eropa. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kaum muslimin memancing kemarahan bangsa-bangsa Eropa dan menjadi salah satu latar belakang dimulainya abad penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa dengan doktrin 3G yang menjadi tujuan penjelajahan, yaitu gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau penyebaran agama Nasrani. Perjalanan-perjalanan laut pun mulai masif dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk mencari sumber daya alam baru. Periode ini juga menjadi salah satu titik balik berakhirnya abad pertengahan atau abad kegelapan dalam sejarah Eropa. Khairuddin Barbarossa hidup di periode ini, periode yang sangat penting dalam sejarah dunia. Ia tinggal di wilayah Mediterania yang menjadi arena perang peradaban antara Timur dan Barat, antara Islam dan Katolik. Khairuddin Barbarossa tumbuh menjadi pelaut yang disegani dunia. Bahkan di kalangan bangsa Eropa dianggap sebagai bajak laut yang paling berbahaya. Selain itu, Khairuddin Barbarossa juga dikenal cerdas dan mampu berbicara dalam bahasa Turki, Arab, Yunani, Spanyol, Italia, dan bahasa Perancis yang memang sudah menjadi bahasa yang umum digunakan di wilayah Mediterania. Ayah Khairuddin Barbarossa yang bernama Yakub Aga adalah seorang veteran perang pasukan Muhammad Al-Fatih
ketika misi pembebasan kota Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian pada tahun 1642, sekitar 9 tahun setelah pembebasan kota Konstantinopel, ayah Khairuddin Barbarossa kembali ditugaskan dalam pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk misi pembebasan Pulau Lesbos dari tangan Genoa, Italia. Sebagai penghargaan karena ikut berperang, ayah Khairuddin Barbarossa kemudian dihadiahi sebuah perkebunan di desa Bonova, salah satu desa di Pulau Lesbos, dan mulai menetap di sana. Ayah Khairuddin kemudian menikahi seorang gadis penduduk asli kota Mitilini di Pulau Lesbos yang bernama Katerina, yang tadinya beragama Kristen Ortodoks. Dari pernikahan itu, lahir 4 orang putra bernama Ishak, Aruj, Khidir, yang nantinya akan mendapatkan gelar Khairuddin, dan si bungsu Ilyas. Selain itu, mereka juga punya 2 saudara perempuan, namun sedikit sekali catatan sejarah yang menjelaskan tentang mereka. Di Pulau Lesbos, ayah Khairuddin Barbarossa kemudian memulai bisnis membuat tembikar dan menjadi pengusaha tembikar yang sukses, yang memasarkan produknya secara luas. Mereka membeli sebuah kapal untuk keperluan ekspedisi dan mengirim produknya keluar Pulau Lesbos. Ketika membantu ayah mereka dalam bisnis keluarga tersebut, Khairuddin bertugas di bagian produksi, yaitu sebagai pengrajin tembikar. Sedangkan abangnya Aruj dan adiknya Ilyas bertugas di bagian pemasaran lewat jalur laut. Pada tahun 1481, Sultan Muhammad Al-Fatih wafat dalam perjalanan jihad dikarenakan kondisi kesehatan yang kian menurun. Pada saat itu, Khairuddin masih sangat muda, mungkin masih usia anak-anak kurang dari 10 tahun. Tahta Kesultanan Muhammad Al-Fatih pun diturunkan kepada anaknya Sultan Bayazid II. Pada saat itu, pemerintahan Islam di Turki masih berstatus sebagai kesultanan, dan pusat pemerintahan Islam pada saat itu masih berpusat di Mesir yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil 'Alallah II dari Bani Abbasiyah. Khairuddin muda banyak menghabiskan waktunya membantu ayahnya di daratan sebagai pengrajin tembikar. Selama masih bekerja bersama ayahnya, Khairuddin banyak mendengar cerita tentang para pelaut muslim. Ia berkeinginan untuk menjadi pelaut suatu hari nanti. Ketika menginjak usia remaja, Khairuddin membeli kapalnya sendiri. Khairuddin kemudian ikut terjun ke dunia kemaritiman dan memulai karirnya di laut mengikuti jejak abang dan adiknya yang sudah lebih dulu bekerja di kapal. Dan ini menjadi starting point petualangan Khairuddin Barbarossa di lautan. Pada suatu hari, sebuah kapal Eropa dari Ordo Hospitaller yang disebut sebagai The Knights of Rhodes atau Ksatria Rhodes berlayar di sekitar perairan Turki dan Yunani, yaitu Laut Mediterania atau Laut Tengah. Nama The Knights of Rhodes diberikan kepada Ordo Hospitaller militer Katolik karena berhasil menduduki Pulau Rhodes yang merupakan salah satu pulau di Yunani yang juga berjarak sangat dekat dengan Turki. Singkat cerita, Aruj dan Ilyas yang sedang berlayar dengan kapal milik keluarga mereka di sekitaran Laut Mediterania tiba-tiba diserang oleh kapal militer Eropa The Knights of Rhodes dan mereka pun ditawan. Aruj berhasil melarikan diri dengan bantuan Khairuddin. Namun sayang, adik mereka Ilyas terbunuh dalam penyerangan itu. Sejak saat itu, Aruj dan Khairuddin bertekad untuk menghadang dan menyerang setiap kapal-kapal tentara Eropa yang lewat di lautan Mediterania. Keberadaan mereka di perairan Mediterania pun mulai dibicarakan di kalangan pelaut Eropa. Mereka dikenal dengan sebutan The Barbarossa Brothers. Khairuddin Barbarossa hidup di zaman yang sama ketika Andalusia, Spanyol lepas dari tangan kaum muslimin. Pada tahun 1492, Andalusia yang sudah menjadi tempat tinggal kaum muslimin bangsa Moor selama lebih dari 7 abad, secara keseluruhan jatuh ke tangan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Ferdinand II dari Aragon. Setelah Granada yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Andalusia berhasil dijatuhkan. Banyak kaum muslimin dan Yahudi di Andalusia yang sudah sejak lama hidup berdampingan di bawah pemerintahan Islam dibunuh dan dipersekusi di tanah kelahiran mereka. Raja Ferdinand dan istrinya Ratu Isabella dari Kastil mengeluarkan Dekret Alhambra di tahun yang sama ketika berhasil merebut Andalusia. Dekret Alhambra berisikan perintah pengusiran orang-orang Yahudi
untuk segera meninggalkan Spanyol. Kemudian setelah itu pada tahun 1502, giliran umat Islam di Spanyol diadili dalam pengadilan Inkuisisi yang mengharuskan penyeragaman agama di Spanyol. Umat Islam diberikan dua pilihan, yaitu memeluk agama Katolik secara sukarela atau pergi meninggalkan daratan Spanyol yang sudah menjadi tempat tinggal mereka secara turun-temurun selama lebih dari 7 abad. Di bawah ancaman murtad atau dibunuh, banyak umat Islam terpaksa meninggalkan Spanyol. Namun tak sedikit pula yang terpaksa tetap tinggal di sana dan menjadi Katolik secara lahiriah saja dan menyembunyikan keimanan mereka. Mereka ini disebut oleh orang-orang Eropa dengan istilah kaum Moriscos. Pasca penaklukan Andalusia oleh pasukan Ferdinand II, kapal-kapal Spanyol lebih luas lagi melancarkan aksinya. Mereka menyerang kapal-kapal Muslim di perairan Mediterania dan wilayah-wilayah Muslim di pesisir Afrika Utara. Bahkan pada saat itu, sultan-sultan sekitar Mediterania tak mampu membendung serangan kapal-kapal militer Eropa. Hal ini memicu munculnya perlawanan-perlawanan sipil yang ikut berperang di lautan jihad. Perlawanan pelaut-pelaut swasta itu dari sudut pandang bangsa Eropa kemudian dituduh sebagai aksi-aksi bajak laut. Padahal sebenarnya mereka sedang berjihad. Sementara itu, Aruts dan Khairuddin sudah lebih dulu melakukan aksi penyerangan terhadap kapal-kapal militer Eropa sejak penyerangan terhadap kapal keluarga mereka oleh kapal tentara Katolik yang menyebabkan adik mereka Ilyas terbunuh. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya kapal-kapal militer Eropa menyebar teror di pesisir Afrika Utara, Aruts dan Khairuddin semakin mantap ikut berperang di lautan jihad melawan tentara-tentara Katolik Eropa. Keberadaan mereka sangat diwaspadai di kalangan militer Eropa. Janggut mereka yang berwarna merah membuat mereka dikenal dengan julukan Barbarossa, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti si janggut merah. Oleh orang Eropa, mereka digambarkan sebagai bajak laut berjanggut merah yang jahat dan kejam. Kekuatan Aruts dan Khairuddin semakin besar. Mereka kemudian menjalin hubungan dengan sultan-sultan sekitar Mediterania. Mereka menjadikan beberapa pulau strategis di sekitar Laut Mediterania sebagai markas rahasia. Dari markas-markas rahasia itu, Aruts dan Khairuddin bersama anak buah mereka berhasil mengacaukan kapal-kapal militer Eropa. Kota-kota penting di pesisir Aljazair, Afrika Utara yang sempat dikuasai Spanyol berhasil mereka rebut kembali. Pada masa-masa ini pula, Aruts dan Khairuddin berhasil membantu puluhan ribu bangsa Moor, yaitu orang Islam penduduk asli Andalusia, dalam upaya melarikan diri dari ancaman pembantaian di tanah kelahiran mereka. Mereka diungsikan ke beberapa daerah di Afrika Utara seperti Maghribi, Tunisia, dan Algeria. Aruts dan Khairuddin juga merekrut pasukan dari kalangan bangsa Moor tersebut untuk menguatkan armada mereka. Mereka membangun pangkalan pertahanan laut di Aljazair untuk menghalang gelombang serangan ke Palestina melalui jalur Afrika Utara oleh pasukan Salib. Dengan perkembangan yang cukup pesat tersebut, kekuatan armada The Barbarossa Brothers ini semakin ditakuti di kalangan militer Eropa. Pada bulan April tahun 1512, Sultan Bayazid II yang merupakan anak Sultan Muhammad Al-Fatih turun tahta dan digantikan oleh anaknya Sultan Salim I. Saat itu kondisi kesehatan Sultan Bayazid II mulai menurun, dan sebulan setelah turun tahta, Sultan Bayazid II pun wafat. Di masa-masa ini terjadi kekacauan di pemerintahan Islam yang pada saat itu berpusat di Mesir. Selain itu, wilayah-wilayah Islam sekitar Afrika Utara juga mengalami perpecahan antara masyarakat dan sultan yang memimpin mereka. Keberadaan pasukan Aruts dan Khairuddin di Aljazair mulai mengalami penolakan dari sultan setempat. Ahli sejarah berpendapat bahwa Sultan Aljazair mulai merasa terganggu dengan aktivitas-aktivitas pasukan Aruts dan Khairuddin dalam pembebasan kota-kota di pesisir Aljazair. Sementara itu, di kalangan masyarakat Aljazair sendiri, keberadaan Aruts dan Khairuddin sangat dirindukan. Karena jika pasukan Aruts dan Khairuddin pergi meninggalkan Aljazair, dapat dipastikan pasukan Spanyol dan sekutunya akan leluasa kembali menguasai Aljazair beserta wilayah-wilayah pemerintahan Islam di pesisir Afrika Utara. Akhirnya pada tahun 1516, Sultan Aljazair mengusir Aruts dan Khairuddin keluar dari wilayahnya. Namun, orang-orang Aljazair mendukung penuh Aruts dan Khairuddin untuk tetap bersama mereka. Dengan pertimbangan bahwa Aljazair sangat penting sebagai basis perjuangan umat Islam, dan wilayah-wilayah Islam lainnya di Afrika Utara sedang dalam ancaman Spanyol yang ingin menguasai wilayah-wilayah Islam, ditambah lagi dengan sang sultan yang dinilai tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap kepentingan umat,
Maka Aruts dan Khairuddin kemudian memutuskan untuk mengambil alih wilayah Aljazair dengan dukungan masyarakat Aljazair. Dengan begitu, pasukan Barbarossa memasuki fase baru di mana mereka tidak hanya sebatas pasukan yang berperang di laut, tetapi juga berperan dalam pemerintahan. Wilayah Aljazair pun sepenuhnya dipimpin oleh Aruts. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Sultan Selim I mengirimkan pasukan ke Mesir untuk memerangi Bani Mamluk karena kekacauan pemerintahan Islam yang sudah memuncak. Yang menjadi latar belakang adalah sekitar 250-an tahun sebelumnya, setelah hancurnya pusat kekhalifahan Bani Abbasiyah pada saat itu, yaitu kota Baghdad, oleh serangan bangsa Mongol, kekhalifahan Bani Abbasiyah dipindahkan ke Mesir yang pada saat itu merupakan wilayah Kesultanan Mamluk. Secara simbolik, kepemimpinan kekhalifahan masih dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Namun secara kewilayahan, Bani Mamluk memegang kuasa atas wilayahnya yaitu Mesir, yang menjadi pusat kekhalifahan setelah Baghdad. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pemerintahan dan kemiliteran, antara Bani Abbasiyah dan Bani Mamluk. Hingga puncaknya adalah sekitar 250-an tahun setelahnya, yaitu pada masa Khairuddin hidup, ketika banyak penyimpangan yang dilakukan Bani Mamluk dalam pemerintahan Islam, yang mendesak Sultan Selim I untuk memerangi Bani Mamluk karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pejabat-pejabat Mamluk di pemerintahan Islam. Pasukan Sultan Selim I berhasil mengalahkan pasukan Bani Mamluk. Wilayah-wilayah Bani Mamluk secara otomatis berpindah menjadi di bawah kepemimpinan Kesultanan Turki Utsmani. Khalifah Al-Mutawakkil 'alallah III yang menjadi khalifah terakhir Bani Abbasiyah pun menyerahkan pedang Nabi Muhammad kepada Sultan Salim I sebagai simbol bahwa tampuk kekhalifahan telah diserahkan kepada Sultan Selim I. Dengan begitu, secara resmi status Kesultanan Turki Utsmani berubah menjadi kekhalifahan dengan Khalifah Selim I yang merupakan cucu Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi khalifah pertama Bani Utsmaniyah pada tahun 1517, yaitu tahun kelima Khalifah Selim I naik tahta menjadi sultan menggantikan ayahnya. Tak lama setelah itu, yaitu tahun 1918, setelah Sultan Selim I menjadi khalifah melanjutkan khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah, Aruts yang pada saat itu menjadi amir untuk wilayah Aljazair bersama pasukannya bergerak menuju kota Tlemcen. Wilayah Aljazair pun untuk sementara dipercayakan kepada Khairuddin selama pasukan Aruts pergi ke Tlemcen. Aruts terpaksa mengerahkan pasukan ke kota Tlemcen karena pihak Spanyol berhasil menghasut amir kota Tlemcen beserta penduduknya untuk menentang kepemimpinan Aruts. Aruts sangat sedih karena harus melawan saudara muslimnya sendiri akibat adu domba yang dilancarkan oleh pihak Spanyol. Akibatnya, Aruts kurang bisa menumpukan perhatian kepada pasukan lawan yang sebenarnya saudaranya sendiri. Untuk beberapa saat, pasukan Aruts berhasil merebut kota Tlemcen, namun tak lama setelah itu, tentara Spanyol mengepung pasukan Aruts. Aruts sempat meloloskan diri dari serangan. Namun, dikarenakan banyak pasukannya yang tertangkap, pasukan Aruts pun berhasil dilemahkan, dan akhirnya Aruts syahid di medan peperangan tak jauh dari kota itu. Setelah Aruts wafat, Khairuddin kemudian melanjutkan kepemimpinan Aruts, baik kepemimpinan untuk armada laut mereka maupun keamiran wilayah Aljazair. Khairuddin kemudian mempertimbangkan untuk mempererat hubungan dengan kekhalifahan di Turki. Dan pada tahun 1519, Khairuddin secara resmi ditetapkan sebagai gubernur untuk wilayah Aljazair dan sekitarnya di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 1520, Khalifah Selim I wafat, dan kepemimpinan pun dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Para ahli sejarah berpendapat bahwa puncak kejayaan kekhalifahan Turki Utsmani ada pada masa ini, masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa kekhalifahan ini pula, Kesultanan Aceh mengirim surat kepada khalifah di Turki untuk meminta bala bantuan karena kapal-kapal Portugis mengganggu pelayaran kapal-kapal yang mengangkut para jamaah haji yang bertolak dari Aceh, yang mana Aceh sudah menjadi tempat persinggahan jamaah haji dari Asia Tenggara. Selain itu, gelar Khairuddin yang berarti kebaikan agama diberikan kepada Khairuddin Barbarossa oleh khalifah pada masa ini pula, masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Walaupun Khairuddin diangkat menjadi gubernur wilayah Aljazair dan sekitarnya, namun ia tetap lebih sering berjuang di lautan.
Pasukan Khairuddin tercatat menyelamatkan sekitar 70.000 Muslim Andalusia pada masa itu yang tertindas oleh pengadilan Inkuisisi di Spanyol, di bawah kepemimpinan Charles V yang merupakan cucu dari Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella. Pasukan Khairuddin kemudian secara bertahap mengangkut umat Islam yang tertindas di Spanyol dan memindahkan mereka ke Aljazair. Pada masa-masa ini, pasukan Muslim baik di darat maupun di laut sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Pada tahun 1529, pasukan Khairuddin berhasil merebut kembali Pulau Penon yang terletak di seberang Aljazair yang sempat dikuasai Spanyol. Sementara itu, di tahun yang sama, pasukan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni untuk kedua kalinya mengepung kota Wina, Austria. Walaupun serangan yang kedua ini gagal, sama seperti serangan sebelumnya, namun kehancuran yang diberikan cukup membuat musuh gentar. Kekuatan tentara Khalifah Sulaiman di darat dan kehebatan pasukan Khairuddin di laut sedikit banyaknya menimbulkan tekanan besar bagi bangsa barat khususnya di Eropa Barat. Kelihayan Khairuddin memimpin armada laut membuat Khalifah Sulaiman terkesan. Khairuddin kemudian diundang oleh Khalifah untuk datang ke Istanbul. Khairuddin pun berangkat dengan 40 kapal menuju Istanbul pada tahun 1533. Ketika pelayaran menuju Istanbul, pasukan Khairuddin sempat bertemu kapal musuh dan memenangkan pertempuran. Pasukan Khairuddin pun disambut oleh Khalifah setibanya di Istanbul. Khairuddin kemudian diangkat menjadi Kapudan Pasha, yaitu pimpinan tertinggi Angkatan Laut Kekhalifahan Turki Utsmani, yang menjadi puncak tertinggi karir Khairuddin. Khairuddin Barbarossa diangkat menjadi Kapudan Pasha di usia sekitar 58 tahun. Setelah Khairuddin diangkat menjadi Kapudan Pasha, ketegangan dengan pihak Spanyol semakin serius. Pada tahun 1535, Spanyol yang dipimpin oleh Charles V dan Genoa yang dipimpin oleh Andrea Doria membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari 25.000 tentara dan 500 kapal. Pasukan gabungan tersebut berhasil merebut Tunisia dari pasukan Khairuddin. Tunisia pun jatuh ke tangan Spanyol. Pasukan Khairuddin kemudian membalasnya dengan menyerang kapal-kapal Spanyol dan Portugis yang melewati Selat Gibraltar yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Kapal-kapal itu umumnya adalah kapal-kapal yang membawa hasil jajahan dari arah barat, yaitu benua Amerika oleh Spanyol, dan dari arah timur, yaitu wilayah India dan Asia Tenggara oleh Portugis. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1538, Paus III membentuk Liga Suci untuk melawan kekuatan militer Laut Utsmaniyah yang dipimpin oleh Khairuddin Barbarossa. Armada gabungan ini secara umum terdiri dari gabungan kepausan, Spanyol, Genoa Itali, Venesia, dan Ordo Hospitaller yang dikenal dengan The Knights of Malta atau Ksatria Malta. Armada gabungan ini berkekuatan 600 kapal yang dipimpin oleh Andrea Doria yang 3 tahun sebelumnya berhasil merebut Tunisia dari pasukan Khairuddin. Perang pun tercetus pada tanggal 28 September 1538 di Selat Preveza yang menjadi salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah abad ke-16. Pertempuran laut ini dikenal dengan nama Pertempuran Preveza, pertempuran antara Kekhalifahan Turki Utsmani melawan koalisi bangsa Eropa. Jumlah pasukan Kekhalifahan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Khairuddin Barbarossa hanya sepertiga dari jumlah pasukan yang dipimpin oleh Andrea Doria. Walaupun jumlah kapal lebih sedikit, namun pasukan Khairuddin berhasil melumpuhkan separuh dari kekuatan pasukan Liga Suci yang dikomandoi oleh Andrea Doria tersebut. Hingga akhirnya, pasukan Kekhalifahan Turki Utsmani berhasil memenangkan pertempuran laut itu. Setelah pertempuran itu, beberapa pertempuran laut yang skalanya lebih kecil masih terus terjadi, yang sering dimenangkan oleh kaum muslimin. 2 tahun setelah itu, yaitu pada tahun 1540, Raja Spanyol Charles V mengirimkan surat kepada Khairuddin Barbarossa untuk menawarkan Khairuddin kedudukan dan kekuasaan. Charles V menawarkan Khairuddin untuk memimpin armada laut Spanyol dan memberikan kekuasaan atas daerah-daerah di Afrika Utara yang berhasil diduduki oleh Spanyol. Tentu saja Khairuddin menolak tawaran itu. Tak terima karena penawarannya ditolak, Charles V membentuk pasukan untuk mengepung Aljazair pada tahun 1541. Namun, belum berhasil mengepung, pasukan Spanyol tersebut justru diserang badai di perairan Aljazair dan mengalami kerugian yang sangat besar. Charles V pun terpaksa menarik pasukannya. Setelah itu, Khairuddin masih terus menjalankan tugasnya baik sebagai gubernur wilayah Aljazair maupun sebagai Kapudan Pasha atau Panglima Angkatan Laut Kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1543, Khairuddin sempat membantu Perancis.
Prancis yang merupakan musuh Spanyol melalui rajanya yang bernama Francois I meminta bantuan Khairuddin Barbarossa untuk menaklukkan kota Nice, yang merupakan salah satu kota yang berada di Perancis saat ini. 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1545, Khairuddin Barbarossa melakukan ekspedisi lautnya yang terakhir. Selama pelayaran itu, pasukan Khairuddin banyak membombardir pelabuhan-pelabuhan di daratan utama milik Spanyol. Setelah itu, ia kembali ke Istanbul dan pensiun di usianya yang sudah menginjak sekitar 70 tahun. Khairuddin Barbarossa menjadikan putranya Hasan Pasha sebagai penerusnya untuk menjadi gubernur di wilayah Aljazair. Dan setahun kemudian, yaitu pada tanggal 4 Juli 1546, Khairuddin pun wafat di Istanbul, Turki. Nah, demikian perjalanan kisah Kapten Barbarossa di dunia nyata, bukan Barbarossa dalam film yang kebanyakan dicitrakan dengan kurang tepat. Khairuddin Barbarossa adalah tokoh sejarah yang sangat penting. Ia merupakan jenderal angkatan laut di masa lalu yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena akan banyak membahas tentang kisah-kisah dalam sejarah. See you in next video.